Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Adnan Wildana, NIM 19016090. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan sastra angkatan 66. Nah, langsung saja ke videonya. Sejarah sastra angkatan 66. Sejarah perkembangan. Munculnya angkatan 66 ini setelah bubarnya G30 SPKI. Sebelumnya, Angkatan 66 ini bernama Manifest Kebudayaan. Namun, adanya keberatan dari para sastrawan karena merasa sastrawan lainnya tidak akan tercukupi di dalamnya. Istilah Angkatan 66 terinspirasi dari majalah Horizon, Agustus 1966, yang bertajuk Angkatan 66 Bangkitnya Satu Generasi. Selanjutnya adalah Lekra, Manifest, dan Pengarang Keagamaan. Yang pertama adalah Lekra. Lekra adalah lembaga kebudayaan rakyat yang merupakan organisasi kebudayaan sayap kiri di Indonesia. Lekra didirikan atas inisiatif DN Aidit, Nyoto, MS Asar, dan AS Darta pada tanggal 17 Agustus 1950. Lekra mendorong seniman dan penulis untuk mengikuti doktrin realisme sosialis. Yang kedua adalah Manifest Kebudayaan. Manifest Kebudayaan adalah perlawanan-perlawanan yang dilakukan para budayawan dan sastrawan akibat tekanan yang bertambah besar dari pihak komunis dan pemimpin bangsa yang mau menyelewengkan negara. Yang ketiga adalah Pengarang Keagamaan. Di samping itu, karya tahun 1966 ini tidak hanya bercirikan protes sosial, politik, ekonomi, melainkan juga bercirikan agama. Hal ini dimaksud pengarang untuk membedakan dirinya dan pengarang Lekra yang cenderung ateis. Pengarang dan karya sastra. Yang pertama adalah Taufik Ismail dengan karya sastranya Tirani dan Benteng. Kedua adalah Gunawan Muhammad dengan lagu Pekerja Malam. Tiga adalah Mansur Samin dengan karya sastranya Perlawanan. Keempat adalah Sutarji Calzoum Basri dengan karya sastranya Amuk. Yang kelima adalah Umar Khayyam dengan karya sastranya Jalan Menikung. Yang keenam adalah Abdul Hadi WM dengan karya sastranya Meditasi. Yang ketujuh adalah M.A. Salmun dengan karya sastranya Masa Bergolak. Yang kedelapan adalah Khairul Arun dengan karya sastranya Warisan. Yang kesembilan adalah M. Balfas dengan karya sastranya Lingkaran-Lingkaran Retak. Yang kesepuluh adalah Jamil Suherman dengan karya sastranya Perjalanan ke Akhirat. Dari sekian banyak pengarang dan karya sastra mereka, hanya ada beberapa karya sastra yang menonjol. Yang pertama adalah karya sastra dari Toha Mokhtar dengan judul Pagar Kawat Berduri. Yang kedua adalah Taufik Ismail dengan karyanya Tirani dan Benteng. Yang ketiga adalah Gunawan Muhammad dengan karya sastranya Pariksit. Dan selanjutnya yang keempat adalah Umar Khayyam dengan karya sastranya Para Kiai. Yang kelima adalah Supardi Djoko Damono dengan karya sastranya Mata Pisau dan Seluruh Kertas. Dari sekian banyak pengarang, hanya merekalah yang sangat menonjol di angkatan 66. Selanjutnya adalah perbedaan periode 50 dengan angkatan 66. Yang pertama adalah periode 50. Periode 50 memiliki gaya yang epik atau bercerita, berkembang seiring dengan perkembangan puisi, cerita, dan balada dengan gaya yang lebih sederhana. Yang kedua adalah gaya ulangan mulai berkembang. Yang ketiga, ada gambaran suasana muram karena hidup dengan penderitaan. Yang keempat adalah mengungkapkan masalah sosial. Sedangkan yang kedua, angkatan 66. Yang pertama adalah kebanyakan tentang protes terhadap sosial dan politik. Dan yang kedua, mulai dikenal gaya epik pada puisi. Yang ketiga, banyak penggunaan gaya retorik dan slogan. Sedangkan yang keempat, cerita dengan berlatar perang atau peperangan. Nah, demikianlah video yang saya buat. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.